ada di luar negeri juga, sampai India. Nah, yang dibicarakan tentang tokoh Semar. Semar itu sebetulnya bukan hanya, kalau bahasa Jawa, titah sakwantah. Jadi sebetulnya Semar itu dewa. Sejak dulu ya, zaman Abiyasa, zaman Sekutrem. Jadi beliau itu menjadi pamonge satrio agung yang menggiring generasi, yang tutpuri handayani kepada generasi sampai sekarang ini, yang dicari orang yang berlaku benar. Rahayu Barjo. Rahayu. Bagaimana kabarnya hari ini, Barjo? Segar, bugar, sehat, namun agak gerok ini. Habis sakit batuk gitu, Mbak? Iya, karena cuaca ini. Kulo langsung ya, Mbah. Iya, monggo. Wayang bukan sekedar hanya tontonan, tapi tuntunan. Dalam bayang-bayang kulit dan cahaya lampu belencong tersimpan warisan leluhur yang syarat makna. Tokoh-tokohnya memiliki sisi terang dan gelap. Dalam diri manusia, lakonnya mengajarkan kebijaksanaan, bukan hanya untuk masa lalu, tapi juga untuk masa kini dan masa depan. Hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang warisan agung budaya Jawa. Dunia pewayangan bersama narasumber Mbah Harjo. Kita akan menggali apa saja simbol tersembunyi di balik tokoh-tokohnya. Bagaimana wayang bisa menjadi jembatan antara seni, spiritualitas, dan filosofi hidup. Dan yang penting, masihkah generasi muda bisa merasakan keterangannya? Ya, mari kita mulai untuk pertanyaannya. Tokoh seperti Semar seringkali tampak sederhana dan jenaka, namun sebenarnya menyimpan banyak makna spiritualitas yang sangat dalam. Begitu juga Arjuna yang dikenal bijaksana namun penuh dilema batin. Dalam pandangan Mbah Harjo, bagaimana simbolisme para tokoh wayang ini mencerminkan kompleksitas karakter manusia dan perjalanan hidupnya? Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya banyak, panjang ya. Tapi ini tidak harus bisa menjelaskan sekaligus, ya, bertahap. Yang tahap pertama tadi yang ditanyakan tentang tokoh Semar. Tokoh Semar. Semar itu sebetulnya melambangkan sosok keteladanan yang arif, bijaksana, dan spiritual yang kuat. Digambarkan di dunia pewayangan, Semar itu konon ceritanya yang sudah diakui manusia bangsa-bangsa yang punya apa itu tentang wayang. Wayang ini kan tidak hanya di Jawa saja, ada di luar negeri juga, sampai India. Nah, yang dibicarakan tentang tokoh Semar. Semar itu sebetulnya bukan hanya, kalau bahasa Jawa, titah sakwantah. Jadi sebetulnya Semar itu dewa. Semar itu dewa, bukan hanya manusia seperti kita ini, tapi itu kehidupan zaman dulu, zaman Purwo. Purwo itu artinya wiwitan. Jadi belum ada manusia ini zaman dulu. Dunia itu makhluknya, ya tokohnya yang sampai sekarang masih ada, masih kita menemui jalan ceritanya itu zaman Purwo, zaman Kadewatan,
Makanya orang Jawa itu bahasanya banyak. Bahasa Ngoko, Kromo Madya, Kromo Inggil, bahasa Dewa Negari. Oh, Dewa Negari. Ya, itu bahasa Jawa ya. Karena sejak dulu ya dari zaman Purwo. Purwo itu zaman kadewatan. Nah, konon ceritanya Semar itu ada 3 saudara, Mas. 3 saudaranya. Semar itu diceritakan ada 3 saudara, semua laki-laki. Yang namanya 3 itu tigo, kalau bahasa Jawa. Tigo. Jadi disebut dari kata-kata antigo. Antigo itu telur. Seperti telur gambarannya, Semar itu. Seperti telur menetas menjadi 3. 3 makhluk, 3 orang misalnya. Satu yang paling tua, yang namanya Antigo itu, Dewa Antigo itu, kalau digambarkan di dunia pewayangan, Togok itu. Togok. Itu yang lebih tua. Yang paling tua gitu. Yang paling tua 3 ini Togok Tejo Mantri. Togok Tejo Mantri itu beliau tugasnya untuk mengikuti orang yang kaya raya. Orang yang pokoknya orang hartawan. Orang yang kekayaannya luar biasa dan punya wewenang jabatan yang luar biasa. Itu Togok itu menjadi pamongnya. Kalau Semar itu yang diikuti, beliau senang menjadi pamong Satrio Agung. Jadi ini punya kewenangan mendidik dan meneladani Tutwuri Handayani kepada Satrio Agung. Sepertinya Pandowo dan anak-anaknya, bahkan mulai zaman Ramayana pun Semar sudah ada. Karena ketiga orang ini bisa dikatakan lebih dahulu. Sebelum ada Ramayana Mahabharata. Belum ada Mahabharata, Ramayana dulu. Mahabharata itu sudah belakang. Jadi tua Ramayana daripada Mahabharata. Nah, kalau Semar itu senang ingin menjadi pamongnya Satrio Agung. Seperti Darah Baroto. Sejak dulu ya zaman Abiyasa, zaman Sekutrem. Jadi beliau itu menjadi pamongnya Satrio Agung. Beliau karena senang orang yang laku utomo itu. Jadi milih menjadi orang yang benar, baik, jujur, disiplin. Nah, yang satu yang paling muda itu, Semar itu kan wadaknya, tapi beliau Dewa Bathara Ismaya. Nah, yang ketiga yang paling muda itu Bathara Guru, itu lambangnya. Bathara Guru. Iya, Bathara Guru itu dewa punya wewenang ngeratoni di alam kadewatan. Makanya sebetulnya Bathara Guru itu orang serakah tapi enggak begitu kelihatan. Tangannya aja 4. Itu tangannya 4. Beliau dikatakan Bathara Manik Moyo. Kalau Bathara Guru itu Bathara Manik Moyo, tapi kalau Semar Bathara Ismaya. Nek Togok Bathara Tejo Mantri. Jadi ketiga-tiganya itu
sesaudara, sak saudara. Nah, ketokohan di dalam dunia pewayangan Semar itu nanti yang menggiring generasi yang Tutpuri Handayani kepada generasi sampai sekarang ini, yang dicari orang yang berlaku benar, orang yang laku adil, bijaksana. Tapi beliau tidak tidak ingin tidak terpikut dengan harta kekayaan dunia. Makanya Semar itu namanya banyak. Semar itu yang artinya esem samar. Esem samar. Ya, samar. Beliau dikatakan pria, tapi bentuknya gitu. Seperti wanita. Dikatakan wanita, beliau berkunjung. Itu mulai samar. Ada sebutan lagi, Bodro Noyo. Bodro Noyo. Bodro itu rembulan artinya. Noyo itu pati. Semar itu kalau mesem sedikit padangi pada mbek rembulan. Ya. Nek meneng bergegek disawang kaya wong mati. Makanya Semar kena diarani bisa hidup di dalam pati dan pati di dalamnya hidup. Iso urip sakjroning mati. Nah, iso ngalami urip sakjroning mati. Senajan titah Semar iku dewa, wenang munggah kayangan. Nah, itulah Semar. Apa tadi yang lainnya selain Semar itu? Makanya Semar itu selalu diingat, khususnya orang Jawa dan umumnya orang Nusantara. Jadi kita ini sebetulnya bangsa Nusantara. Sebelum nama Indonesia, nama kita Nusantara. Karena Nusantara itu dari bahasa kesukuan, dari bahasa gabungan di antara nusa-nusa. Jadi Nusantara. Kalau dituliskan kalau dituliskan diterjemahkan tulisan Nuswantara. Nuswantara. Bukan Nusan tapi Nuswantara. Nah, Semar itu tokoh spiritual yang kuat, tokoh bini sepuh yang tangguh, tidak mempan dipengaruhi apapun. Beliau sudah tidak heran akan kekayaan dunia. Tergelapnya dunia ini Semar nggak terpengaruh sama sekali. Karena beliau sebetulnya sudah tahu ini mau ada apa. Besok itu mau ada kejadian apa. Sebetulnya Semar sudah tahu. Namun beliau pura-pura menjadi orang yang tidak ngerti. Supaya apa? Supaya tidak ketahuan bila beliau itu dewa. Sebetulnya yang dikatakan dewa ngejawantah, ya itu Semar itulah. Dewa, tapi seneng urip nok donya. Seneng nok ngarca padha. Karena ya tugas yang diemban beliau ditugaskan dengan sang yang menang, sang padha wenang. Beliau harus menjadi di dunia itu tukang bangun, bukan tukang merusak. Karena dunia ini walah gawat, dunia itu gawat, jahat, sangat jahat. Kelihatannya lunak tapi jahat dunia ini isinya. Banyak penipuan, banyak pembohongan. Makanya Semarlah yang ditugaskan ke dunia untuk melindungi para satria-satria pribumi, satria-satria negara
Satria Agung. Nggih. Itu tadi. Ya, apalagi tadi Mas? Sosok Arjuna, Mbah. Sosok Arjuna. Arjuna itu perkembaran dari dunia pewayangan, kalau nggak salah itu di negara Namarta. Arjuna itu sosok satria, beliau punya sebutan satria lanangi jagat. Satria lanangi jagat. Okay. Nah, Arjuna itu sosok satria yang tangguh, yang bijaksana. Tapi walau bagaimanapun, namanya manusia, namanya kita itu pasti masih ada kekurangan. Karena